Oke, sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini saya akan memperlihatkan beberapa koleksi bonsai, koleksi bahan bonsai yang saya miliki yang terbuat dari akar pohon ya. Jadi yang pertama ini adalah akar waru. Jadi saya sengaja mencari akar waru yang saya gunakan untuk bonsai atau untuk membuat bonsai. Jadi keunikan dari akar waru, kita bisa membuat bonsai dengan gaya-gaya bunjin ataupun gaya-gaya exposed root. Jadi kali ini saya membuat bonsai dengan gaya exposed root, jadi lebih menonjolkan di bagian akar. Dan untuk bahan dari akar waru ini saya okulasi menggunakan waru India. Jadi untuk akar waru tidak akan tumbuh tunas, jadi kita wajib melakukan okulasi atau tempel. Jadi bisa menggunakan jenis waru import ataupun waru lokal pun bisa kita pakai. Jadi untuk jenis waru itu adalah masalah selera, jadi jenis apapun bisa dipakai, yang penting dari jenis waru. Dan juga bisa kita okulasi dengan jenis red Panama. Jadi waru juga bisa digabungkan dengan red Panama. Dan ini dia bahan yang pertama, dan bahan ini hanya baru sekitar 2 mingguan ya. Ini dikasih oleh Mr. Alit. Jadi mungkin Mr. Alit mencari bahan di alam, kemudian bahan ini diberikan kepada saya, dan kini saya akan rawat. Mudah-mudahan nanti menjadi bahan yang bagus ke depannya. Nah, sobat bonsai, lanjut ya untuk bahan berikutnya. Ini adalah bahan dari akar waru juga, akar waru lokal yang sudah saya okulasi dengan waru India, namun belum sempat saya melakukan penanaman. Jadi sengaja saya mencari gerak-gerak akar yang meliuk-liuk, jadi yang nanti saya buat dengan gaya bunjin. Nah, ini kita taruh dulu dan nanti akan kita lakukan penanaman. Kemudian lanjut sobat bonsai ke bahan berikutnya ya. Untuk bahan ini adalah bahan dari akar juga, namun saya menggunakan akar dari wahong gunung. Jadi saya hanya mencari akar yang memiliki gerak, yang meliuk, yang unik, yang memang sengaja saya cari akar yang meliuk ini untuk membuat bonsai dengan gaya bunjin. Nah, ini dia pohonnya. Nah, ini akar yang saya jadikan batang. Kemudian untuk pohon gunung kita bisa melakukan okulasi dengan sancang. Jadi sobat bonsai bisa lihat geraknya lumayan unik ya dan menarik. Dan ini masih proses pertumbuhan, jadi saya masih mencari proses pertumbuhan dari cabang ya, karena batang sudah, dan saya mencari pertumbuhan di cabang. Dan sobat bonsai lanjut ya untuk bahan berikutnya. Ini bahan dari wahong gunung juga. Nah, ini lebih menonjolkan di bagian akar yang biasa kita sebut dengan exposed root. Kemudian bahan ini atau bahan akar dari wahong gunung ini saya okulasi menggunakan sancang yang parigata, yang jenis parigata. Memang sengaja saya sambung dengan parigata agar memiliki varian dari sancang yang berbeda. Biasanya sancang biasa itu daunnya berwarna hijau, namun yang ini berwarna ada putih dan kehijauan. Nah, ini yang menarik, kenapa saya ambil bahan ini, saya lihat dari akar ya. Akarnya sudah terlihat tua, bukan akar lagi ya, karena akar ini akan saya jadikan ke batang. Ada beberapa akar jadi akar, dan kemudian ada akar yang menjadi batang. Nah, ini juga masih proses pertumbuhan. Dan sobat bonsai lanjut ke bahan berikutnya. Ini bahan dari lagi-lagi wahong gunung, akar dari wahong gunung. Nah, kemudian saya okulasi menggunakan jenis dari sancang parigata. Nah, jadi proses kali ini saya akan melakukan pemilihan tunas ya, karena ini sudah beberapa tunas tumbuh, jadi harus dikurangi beberapa tunas-tunas yang tidak diperlukan supaya tunas yang kita perlukan ini tumbuh dengan maksimal atau lebih cepat ya. Dan juga kemarin saya melakukan wiring, dan kali ini juga melakukan pelepasan kawat. Jadi sambil melepas kawat, sambil mereview, sambil juga pemilihan tunas. Nah, jadi selalu saya kontrol
Karena kita tahu bonsai itu memerlukan perhatian yang lebih, harus selalu dikontrol kapan waktunya penyuburan, kapan waktunya pruning, kapan waktunya ngelos dan sebagainya. Jadi harus tekun dan rajin ya. Jadi jangan sampai pohon bonsai kita terlantar. Jika terlantar akan mengulang kembali. Jadi harus tetap kontrol ya. Yang terutama yang kita kontrol adalah kesuburan dan juga pertumbuhan atau saat ngelos ya. Karena saat ngelos, jika cabang terlalu besar, nanti susah akan dibentuk atau ditekuk. Nah, ini kita taruh dulu. Dan lanjut kita ke bahan berikutnya. Ini adalah jenis dari akar juga, akar dari wahong gunung. Bahan ini saya konsep dengan gaya bunjin. Dan ini di video kemarin saya melakukan wiring. Kali ini saya melakukan pelepasan kawat. Jadi jika kawat sudah masuk ke kambium, jadi harus segera ya dilepas karena akan mempengaruhi pertumbuhan dari bahan ini. Jadi yang terpenting dalam membuat bonsai untuk masalah gaya itu tergantung selera kita masing-masing. Namun yang terpenting adalah masalah penyuburan. Tadi wajib subur ya. Jika tidak subur, kita akan mengulang kembali. Nah, ini juga masih proses pertumbuhan, jadi saya biarkan dulu dan saya taruh dulu bahan ini. Nah, sahabat bonsai, jadi kita ke bahan berikutnya. Ini dia bahan dari akar waru lagi. Dan bahan ini saya dapat di tempatnya kakek Suparno. Kakek Suparno banyak memiliki koleksi akar waru. Jadi saya hanya mengambil bahan yang sederhana ini. Namun menurut saya bahan ini menarik ya. Menarik untuk dibuat bonsai karena gayanya unik. Nah, untuk gaya-gaya seperti ini biasa disebut dengan gaya bunjin. Kali ini proses pruning daun, kemudian saya juga melakukan wiring, jadi pembentukan karena sudah lumayan besar ya dari percabangannya, jadi saya harus tekuk dulu. Nanti jika sudah besar sekali sulit untuk menekuknya. Jadi untuk gaya-gaya bunjin seperti ini dengan liukan-liukan, jadi diusahakan dari ukuran yang kecil ya sudah kita arahkan, namun jangan kita pangkas, kita los dulu supaya pertumbuhannya lebih cepat, supaya cepat balance. Nah, saat sudah balance baru kita akan melakukan pemangkasan. Jadi untuk sama ya, untuk gaya selera kita masing-masing. Namun yang terutama adalah bagaimana penyuburan dan juga tetap bagaimana kita mengacu pada pohon di alam ya, bagaimana pohon di alam. Nah, ini kita masih proses wiring. Dan untuk bahan dari waru ini hasil okulasi dengan waru jenis tricolor atau varigata. Jadi saya senang sekali dengan bahan ini, walaupun sederhana namun unik ya. Unik dan sangat gimana ya, penasaran hasilnya nanti. Sehingga saya mengambil satu bahan ini di tempatnya kakek Suparno. Ini bahan dari akar waru diokulasi dengan waru varigata atau tricolor. Dan nanti akan saya update terus bagaimana perkembangan dari bahan-bahan akar yang saya buat untuk bonsai dengan gaya yang unik. Tentunya dengan gaya unik ya, karena akar itu biasanya kita mendapatkan bahan akar di alam biasanya dengan gaya-gaya yang unik, yang menarik, yang meliuk. Jadi biasa untuk bahan-bahan seperti ini untuk dibuat dengan gaya tegak sangat susah sekali. Mending kita buat dengan gaya bunjin atau gaya expose root atau gaya-gaya yang lainnya yang menarik atau yang unik. Nah, ini selesai saya melakukan wiring. Jadi seperti ini hasilnya. Dan kita tunggu lagi bagaimana pertumbuhannya. Ini salah satu bahan yang saya sukai ya, dengan gaya-gaya seperti ini, gaya bunjin. Liukannya dapat dan juga karakter tua. Nah, sahabat bonsai, jadi ini bahan yang terakhir ya, dari bahan dari akar yang saya miliki. Ini adalah akar dari waru lokal yang 6 bulan ya saya dongkel.
Dan kali ini sudah seperti ini kondisinya. Dan kemarin saya juga pernah ikutkan lomba dan mendapatkan bendera merah dari bahan ini. Dan harapan saya semoga bahan-bahan seperti ini ya, untuk gaya-gaya seperti ini, gaya-gaya yang unik, bisa tampil di setiap event sehingga bisa memberi warna yang berbeda ya di kontes-kontes bonsai. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.